Halo sahabat Inspire, ini hari terakhir CMEF 2026 di Shanghai, China. Hari terakhir ini menjadi satu hasil yang tentunya sudah didapatkan karena sudah 3 kali Inspire Indonesia Consultant join di sini. Kita akan mencari tahu informasi mengenai apa hasil dari Inspire yang sudah 3 kali berturut-turut mengikuti CMES di Shanghai dan apa rencana berikutnya dari Pak Asrul Sani. Pak Asrul, ada 2 poin Pak di penutupan hari terakhir dari CMEF di Shanghai ini. 2 poin saja Pak yang ingin kita dapatkan. Yang pertama mengenai apa hasilnya, karena 3 tahun berturut-turut ini konsisten ikut terus. Kemudian perkembangannya seperti apa, kemudian yang berikutnya adalah apa rencana berikutnya dari Inspire ini. Oke. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Supriya. Sahabat Inspire, salam inspirasi ya. Jadi memang alhamdulillah ini ketiga kali kita berada di CMEF ya, di Shanghai ini, dan antusias dari para pebisnis dari daratan China maupun yang di luar China itu cukup lebih mengerti bagaimana regulasi di Indonesia, bagaimana pasar di Indonesia, bagaimana kesiapan teman-teman yang menjadi pebisnis alat kesehatan di Indonesia, sehingga harapannya jelas bagaimana teman-teman di Indonesia bisa cepat berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di overseas. Dan ini juga kita menginformasikan bahwa kita saat ini lebih terbuka di bisnis alat kesehatan di Indonesia. Kita udah ada namanya e-katalog, platform yang mendukung bagaimana teman-teman bisa berbisnis dengan lebih transparan di Indonesia. Kemudian juga untuk perizinan juga kita akan lebih mudah saat ini. Sehingga yang tadinya mereka mendapatkan informasi, aduh sulit nih masuk ke Indonesia. Nah, dengan adanya kita mengedukasi hal itu, membuat mereka, oke, sekarang saya ingin mencari partner-partner di Indonesia. Terutama yang pemain-pemain yang cukup besar di China. Jadi memang dari, kita misalkan ini dari 26.000 manufaktur yang ada di China, kalau 10%-nya saja pemain besar, berarti ada 2.600 player yang besar main di alat kesehatan di Indonesia, di China. 10%. Nah, 10%-nya dari manufaktur di China. Dan tentu mereka juga punya pabrikan yang cukup besar. Mereka juga mencari pasar-pasar lain di luar China. Ini yang membuat jadi confident level pemain-pemain alat kesehatan di Indonesia harusnya lebih up. Karena mereka menjadi pilihan dari 2.600 pelaku yang besar di China. 10% dari seluruh total pelaku bisnis. Iya, kita ambil seperti itu. Saya yakin itu yang mungkin bisa masuk ke Indonesia, menjadi partner pemain-pemain lokal Indonesia, ya, sehingga pemain-pemain lokal Indonesia bisa cepat tumbuhnya, cepat besarnya, ya. Dengan apa? Mereka sudah punya perizinan, mereka sudah punya tim, mereka sudah punya pengalaman, dan itu pasti dibutuhkan oleh teman-teman yang saya bilang the big 10% in China. Karena Indonesia sendiri merupakan pasar yang luar biasa menarik di Asia ya Pak ya. Di Asia pasti Indonesia yang akan menjadi sasaran. Dan mereka mendapatkan informasi bahwa dari kita mudah kok datang ke Indonesia, regulasinya lebih terbuka, pasarnya juga lebih transparan, dan pemainnya player-player yang bisa dipilih sebagai partner juga banyak ya sebagai partner di Indonesia, dan mereka sudah terlatih, sudah berpengalaman, sehingga hal ini membuat bisnis medical device di Indonesia itu lebih cepat berkembang. Kita juga dapat informasi produk yang lebih baik, harga yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, dan tentu harganya lebih bisa berkompetisi. Karena kita akan mendapat pemain-pemain yang big 10% tadi dari from China. Pemain-pemain utamanya kan. Dan itu cukup banyak di China gitu. Cukup banyak gitu. Jadi ya misal seperti Minray gitu yang udah ada di, saya rasa banyak Minray lain yang ada di China mungkin mereka gimana ya masuk ke Indonesia, how to entry Indonesian market, difficult or easy, gitu. Jadi kita mendelivery itu di sini bahwa no problem, easy, dan kita bisa menemukan kepada partner-partner yang tepat di Indonesia. Dan itu misinya membuat bisnis medical device di Indonesia semakin maju.
grow fast untuk kedepannya, dan pemain-pemainnya lebih survive, lebih punya competitive advantage dalam mengelola market Healthcare. medical device di Indonesia. Dan tentu ini dapat mendukung hospital mendapatkan harga yang lebih baik, mendapat teknologi yang lebih baik, kan gitu ya. Yeah. Nah, kemudian juga mendapat kepastian services yang lebih baik, karena pemain-pemain yang top 10% from China tadi itu tentu sudah mulai pabrik yang besar, udah menjaga nama baik, Produknya juga andalan. sudah punya after sales service yang baik, hal seperti itu. Dan itu sangat-sangat bisa membuat kualitas layanan dan kualitas produk dan kualitas jaminan sustainability produk yang lebih pasti di Indonesia. Kembali ke tadi Pak, ini kan tadi perkembangan mengenai potensi market di Indonesia. Apa ya ekspektasinya dengan kita di sini bisa mengembangkan, ujungnya mengembangkan industri medical devices di Indonesia kan, kolaborasi dengan China, pemain utama dari China tadi. Kalau dari Inspire sendiri Pak, dengan 3 kali berturut-turut ikut CMF, apa yang sudah didapatkan Pak? Wow, yang jelas network ya. Ya, network itu merupakan hal yang menarik. Kepercayaan, trust itu merupakan hal yang menarik. Bagaimana mereka berkomunikasi kita sebagai bisnis konektornya bagi mereka. Dan memang visinya bukan hanya Indonesia. Kita berharap Indonesia sebagai hub untuk Southeast Asia, untuk ke Australia, Asia Pasifik, teman-teman dari China. Kita jadi hubnya. Tentu banyak pertimbangan tentunya Indonesia. Nah, harusnya Indonesia itu memperkenalkan bahwa kita friendly kok terhadap teman-teman asing yang mau berkolaborasi dengan kita di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian ya kita tahu sendiri bahwa labor cost kita juga nggak mahal-mahal banget. Living cost kita juga nggak mahal-mahal. Tentu kita merupakan space atau area yang sangat pilihan, atraktif, sangat pilihan lah menurut saya, atraktif juga, pilihan juga untuk bisa kita menjadi hub South Asia, Australia, Asia Pasifik, itu bisa jadi pilihan teman-teman di China. Tentu juga ya dengan ada culture yang hampir sama, banyak-banyaknya ya. Ini salam buat teman-teman Cindo tentunya ya. Ini culture yang cukup erat ya, yang memudahkan teman-teman China itu come to Indonesia. Seperti itu. Dan kita punya misi salah satunya seperti itu, bagaimana enterprise di Indonesia itu menjadi enterprise yang menjadi world class, global competitive advantage ya, menjadi hub di South Asia dan Asia Pasifik. Kemudian juga bagaimana kita sebagai pribadi profesional itu juga lebih bisa berkembang di Indonesia dengan adanya partnership maupun kolaborasi ini. Yang pertama yang didapatkan network ya Pak ya, network semakin luas. Dan saya melihat bahwa di tahun pertama kita exposing, Inspire exposing di China market. Di tahun kedua, tahun 2025, Inspire itu visiting customer di sini. Tapi yang menarik di tahun ini itu kita diundang. Kita diundang, Inspire ini diundang untuk visit beberapa 2 customer nih hari ini. Kita diundang untuk hadir ke sana. Itu satu hal yang menurut saya sih hal yang luar biasa. Itu menjadi modal kuat saya kira untuk Inspire. Selamat Pak Asrul. Ya itu awal cita-cita kita. You trusted partner from Indonesia. Jadi itu memang cita-cita kita. Mungkin nanti di next levelnya kita akan bicara tentang hospital Indonesia, bagaimana hospital Indonesia itu bisa lebih berkembang, lebih baik layanannya, dan memang hospital itu ada dua sisi, satu dia sebagai enterprise, satu dia sebagai public services. Nah ini juga menarik untuk bisa kita kolaborasikan antara China punya 40.000 hospital, 40.000 hospital in China. Once again, if 10% is the big hospital, 4.000. Dan itu hampir 2 kali lipatnya rumah sakit di Indonesia. Dan I believe teknologinya pasti keren-keren. Keren-keren. Dan percaya pasti harganya juga kompetitif. Dan itu harus kita manfaatkan. Harus kita manfaatkan. Kenapa? Kita punya opportunity besar,
Nah, kemudian mereka juga di outside Asia kita paling besar. Ya. Dan kita harus mengatakan bahwa kita cukup friendly, mereka come to Indonesia. Ya. Dan untuk regulasi kita juga cukup easy, nggak susah-susah banget Ya. juga. Dan itu yang harus kita komunikasikan agar standar medical devices, standar hospital kita itu akan naik. Ya. Naik. Nah, itu tentu membuat ekosistem bisnis healthcare, hospital, medical devices maupun pharmaceutical itu lebih baik, Ya. lebih atraktif dan menjadi menjadi hub bagi yang seperti tadi tujuan tadi, hub bagi Asia Pasifik. teman-teman Asia Pasifik seperti itu. Itu Ya. tujuan ini. Selain itu, kita juga berharap UMKM dari China untuk medical devices itu juga kuat. Nah, ini yang juga kita pengen, ini the next step nanti, bagaimana UMKM kita juga didukung oleh UMKM mereka, seperti itu. Nanti Kolaborasi lagi. kolaborasi. Kalau saat ini enterprise, kita masih fokus ya, step next-nya Inspire mungkin akan komunikasi bagaimana UMKM healthcare di Indonesia itu bisa memiliki competitive advantage dan bisa survive terus-menerus mendukung enterprise yang ada, medical enterprise yang ada di Indonesia. Nah, itu juga harus kita lihat potensi-potensi yang ada di China. Siap. Terakhir Pak Asrul. Jadi tadi hasilnya seperti itu setelah 3 kali ikut. Nah, sekarang pertanyaan penting. Apa rencana berikutnya dari Inspire? Karena dari 4 hari ini kita mendapatkan bahwa sebetulnya exhibition di China itu bukan hanya CMF. Yes. Ada banyak tuh. Apakah per kategori produk, therapeutic class itu ada masing-masing, ada di Guangzhou, ada di Shenzhen dan sebagainya. Apakah nanti, pertanyaan pertama, apakah nanti Inspire juga akan open booth di sana? Kemudian pertanyaan berikutnya, memungkinkan apakah sudah direncanakan Inspire membuka representative office di China? Silakan. Ya, memang step 1 kita ikut partisipasi membuka booth di beberapa event. Oke. Ya, kemudian step 2-nya kita buka booth, kemudian kita tinggal sebulan 2 bulan untuk visiting to client, potential customer. Potential customer. Kita visiting dan menerangkan bagaimana you punya partner sekarang di Indonesia. Nah, yang ketiga nanti kita akan membuka cabang di central manufaktur maupun central business medical devices yang ada, baik medical devices maupun hospital tentunya nanti yang ada di beberapa negara, tentunya yang sangat potensial kita akan buka. Ya, salah satunya di China. Di China mungkin ada beberapa kita akan buka representative office yang itu menjadi strategi kita nextnya agar komunikasi, transfer informasi, transfer knowledge maupun transfer teknologi itu kita bisa pastikan bahwa Indonesia mendapatkan yang terbaik nanti, seperti itu. Jadi memang misi kita selain untuk enterprise yang world class juga untuk teman-teman UMKM, juga untuk teman-teman hospital agar memiliki competitive advantage yang lebih baik ke depannya, sehingga layanan ke masyarakat kita itu menjadi lebih baik, kemudian cost-nya itu lebih murah, kemudian juga kita menjadi hub bagi tetangga-tetangga kita, gitu. Dan hadirnya Inspire sebagai business consultant, kita hanya mau mengingatkan bahwa kalau kamu mau datang ke Indonesia, harusnya menggunakan business consultant Indonesia, karena kami lebih mengerti tentang Indonesia, kami praktisinya di situ, dan kami bisa membantu Anda untuk berkembang bersama teman-teman lokal di Indonesia. Jadi barangkali 10 years ago atau 20 years ago banyak mereka menggunakan konsultan dari luar, negara lain. Ya tentu mereka nggak ngerti Indonesia. Ya. Mereka informasinya barangkali sekarang tantangannya mungkin informasi sekilasnya mereka bisa dapat dari ChatGPT, dari Google Gemini gitu, seperti itu bisa mereka dapat. Tapi informasi praktisinya mereka nggak akan dapatkan. Nah, kita hadir sebagai business consultant yang mereka percaya. Dan itu yang menjadi komitmen kita, menjaga integriti kita, bahwa kita pengen mengembangkan pebisnis Indonesia, bahwa kita pengen mengembangkan hospital-hospital yang ada di Indonesia, tentu dengan kolaborasi dengan pemain-pemain global yang hebat-hebat, yang memang fokus di bisnis ini dan sudah memiliki peran yang cukup besar sampai Indonesia. Terima kasih Pak Asrul. Jadi kita udah dapatkan tadi sahabat Inspire beberapa poin mengenai apa yang sudah dihasilkan. Network kita semakin kuat. Kita tidak hanya hadir, tetapi diundang oleh klien-klien Inspire untuk datang ke kantor mereka.
Kemudian yang kedua, untuk rencana kedepannya adalah yang pertama mengembangkan services ke hospital management. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti beberapa exhibition yang lain yang berkaitan dengan pengembangan bisnis Inspire dan healthcare nasional. Kemudian yang ketiga adalah akan mengembangkan representative office di China untuk menyambung dan mempersingkat komunikasi dan semakin transparansinya services dari Inspire. Dan yang lebih penting lagi tadi yang disampaikan Pak Asrul ada mengembangkan kolaborasi antar UMKM, bukan enterprise saja, tapi antar UMKM di Indonesia maupun di China yang potensinya luar biasa besar. Mungkin terakhir Pak Asrul silakan disampaikan beberapa pesan singkat kepada teman-teman pelaku bisnis healthcare di Indonesia. Oke, Silakan. Terima kasih Pak Pri. Sekali lagi, ini memang waktunya kita berkolaborasi. Kita harus open mind terhadap perubahan dan perkembangan dunia saat ini. Dan ingat, kita punya kesempatan yang cukup besar dan kita punya pasar yang cukup besar. Jadi kita harus confident terhadap itu, namun kita tidak bisa membangunnya sendiri. Kita harus berkolaborasi. Bukan dari China saja, mungkin dari Jepang, mungkin dari Korea, dan mungkin dari Eropa. Yang selama ini mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah open mind dan ada sebagian teman-teman yang mungkin sudah open mind tapi tidak punya network atau tidak punya teman diskusi. Maka Inspire hadir untuk mengisi ruang itu sebagai partner yang dapat dipercaya di Indonesia maupun di global. Salam inspirasi dari saya. Ingat, this is not bicara tentang sukses, tapi ini bicara tentang bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Satu hal lagi, kedepannya Indonesia akan menjadi hub untuk healthcare business di Asia Pasifik dan Inspire akan menjadi navigatornya. Sahabat Inspire, salam inspirasi.